hutan baik. Iya. Ini ini sawah timur rumah saya atau belakang rumah. Koyongnya guys, hari-hari hujan. Ini nanti kalau hujan terus-terusan biasanya banjir. Ini sampai kelep ini semua ya. Ini udah mulai naik. Nanti sampai atas. Cuman rumah saya termasuk tinggi, jadi paling yang kena banjir yang daerah sana. Nah ini naik setengah meter aja udah naik sampai daratan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini? Kalau di sini hujan mendung, terus November rain, bener-bener rain ya. Tapi saya harap selalu baik-baik saja. Walaupun keadaan baik nggak baik, saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Merah madang, semaput. Oke. Kali ini kita akan bolang di sungai, gede banget guys. Latarannya gede banget. Ini hujannya ini dari kemarin sore. Ini sudah sore lagi, sekitar jam 2. Ini dari tadi pagi saya nunggu terang nggak bisa, hujan terus ya, ketemunya turu maning tangi turu udan guys. Kita akan bolang. Ada satu kandi di depan rumah saya yang potongan-potongan itu bahan ya. Ini biasanya bentar lagi nih banyak ini ikannya. Itu tempat nyari ikan di sana juga. Nah, namanya nganco ya, ikan-ikan kecil. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas di sana. Ini kita tunjukkan ya. Dan jangan dikira hoak ya. Di sini airnya udah mulai naik. Lanjut. Ini belum tak apa-apain lagi karena tiap bangun tidur langsung berangkat. Maka dari itu kalau hubungan sama saya kalau udah di luar ya susah, tapi kayaknya lebih enak sekarang loh. Soalnya batu kemarin yang terlihat biasa-biasa, tak lihat lagi bagus-bagus karena kena air. Nah kali ini kita lihat ini batu satu karung, batu lempengan sahabatan semua, dan kita akan cek seperti apa satu persatu. Berhubung musim hujan jadi kita nggak perlu ngairin seperti itu. Tapi saya mau cari karung dulu mungkin ya. Ini mau taruh karung lagi. Masalahnya kalau nggak ditaruh karung malah nantinya diinjak-injak aja malah hilang. Oke, kita lanjut. Iya, ini cahayanya tidak terlalu terang ya guys. Di samping mendung, ini berada di bawah payung. Karena kalau kena embunnya saja ini kameranya terus fokus-fokus sendiri ya. Jadi fokusnya itu kayak touchscreennya itu kayak kepegang. Oke, nggak perlu lama lagi. Ini aduh, campuran pancawarna ini dari Nagasui pancawarna, campuran bahan dari mana saja nih. Nah ini bahan pancawarna kembang kelawing ini kayak gini. Nah ini terkenalnya. Ini aduh, ini harusnya enak banget loh guys. Nggak enaknya ini kalau kurang cahaya ini. Nah ini Nagasui Bloodstone. Ini tetesan darahnya kelihatan. Ini kalau cahayanya terang, aduh enak banget ini, sayang beribu sayang ya guys. Oh walah, ya wis apa adanya aja lah. Yang penting kita bisa menikmati indahnya batu ini. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nih, ini pancawarna rada bagus ini. Ya, seperti yang saya ceritakan, sepertinya selalu dan terus saya tunjukkan bahwa yang namanya batu pancawarna itu kualitas bagus itu pasti dekat dengan kulit. Nah ini lihat, yang nama kulit itu dekat yang namanya kropos, dan kristal itu pasti dekat dengan yang namanya kropos kalau batu-batu pancawarna ya. Nah karena penyusunnya biasanya itu tidak cuman satu mineral atau berbagai mineral, sehingga ada yang keras ada yang lunak, itu yang membentuk pancawarna ya, jasper atau dari jenis lumut atau apapun. Ini ada gambar singa guys. Nah ini gambar singa. Ini singanya warnanya pink nyunyu sekali ya. Ini singa diburu malah dikejar-kejar kayak Donald ini. Ini matanya putih, ini cucuknya ini kayak terbang apa pinik ya, burung api. Nah, batuan-batuan kayak gini yang kadang kita nemu motif-motif atau kita terpacu semacam pemikirannya sehingga membentuk sebuah sosok-sosok gambar. Kadang membentuk sebuah abstrak, kadang membentuk sebuah siluet dari sebuah sosok.
Nah, batu-batu kayak gini yang kadang memunculkan sebuah gambar. Ini gambar singa ya, matanya kedeng ini singanya. Sisi matanya di bawah, sijinya di atas. Ini kedeng, ini diburu burung pipit. Ini burung atau lebah ya, saya bingung ini. Ini sejatinya warnanya bagus loh guys, cuman dalam kondisi batu pancawarna ini kan tahu sendiri, batu menyerap cahaya. Jadi kalau kondisi minim cahaya ya kayak gini warnanya. Tapi sebenarnya ini warnanya bagus, komplit. Ada warna kuning, pink, hijau, putih, hitam, coklat, terus merah ada juga. Oke, kita masukin yang satunya lagi. Kita mungkin nggak akan, nah ini kita mau adul-adul dulu lah. Wah, ini bahan bagus guys. Ini namanya nagasui. Nagasui ini biasanya kayak gini, ini bentuknya keren loh. Ini warnanya ngeblok-ngeblok ini. Bisa jadi dua warna, hanya dua warna di sini. Bisa jadi merah kuning juga, dan bisa jadi ini motif gambar juga bisa jadi. Ini saya sambil pegang, nah, dan rasanya kok ngonten nggak puas-puas amat ya kalau gini. Ini bagus ini. Nah, ini dari bahan nagasui guys. Nah, ini kumpulin, suatu saat kita akan buat. Ini batunya kropos kristalnya, tapi biarpun kropos, saya itu enggak itu loh, enggak buang itu. Semua batu pasti akan berfungsi atau akan kita butuhkan pada waktunya. Nah, ini bahan telur kodok loh guys, telur kodok pink ini atau Saint Jasper. Batu telur kodok ini, nah ini kalau yang kelihatan pink ini bagus, cuman yang kecil-kecil kayak gini ya bagus, cuman terlalu kecil ya. Ini telur kodok ini. Batuan ini yang diterima pasaran internasional, berapapun jumlahnya asal kualitas bagus. Dimana-mana biasanya kualitas super bagus itu ya sebagian kecil diantara deposit keseluruhan. Rata-rata semua batu seperti itu. Nah, ini juga bagus. Sebenarnya ini batu bagus semua di hadapan ini. Ini batu juga pancawarna. Ini kalau ini kelawing, kembang kelawing, ada merahnya sebenarnya harus lebih merah lagi. Karena cahayanya kayak gini mendung. Biasa kamera itu ya kalau mendung itu jadi memutih-mutih gimana ya. Ini apa? Nanti tak cek dulu. Ini nagasui tapi keren. Nah, kayak telur kodok juga. Kadang nemu motif juga, ini motif kura-kura ini. Kepalanya, tangannya, ini kura-kuranya pakai sepatu boot. Oke, lanjut lagi, kita review-review aja lah. Hujan kayak gini, bukendrang malah kayak kuning-kuning kemambang ya. Ini telur kodok itu dulu udah pernah dibuat beberapa kali, hasilnya juga udah dimiliki sahabat TMG. Telur kodok ini pink. Ini termasuk jenis ini semua kelawing ya. Telur kodok ini ada kebumen ada, tapi belum tak cek ini. Ini telur kodok lagi, ini rata-rata kelawing. Yang kebumen belum tak cek di sini juga. Wow, ini nagasui juga. Salah satu jenis nagasui bloodstone. Ini merahnya merah darah. Ini nagasui mumet ya, kayak gitu guys. Kadang nagasui luarnya kayak gini kelihatan bagus ya, kayak kristalnya semi tembus atau hijaunya semi tembus, dalamnya cuman kayak gini guys, kayak urat sawang ini batnya. Sawang, tahu sawang? Sawang itu urat laba-laba, kayak gitu doang guys. Nah, ini bahan lempengan kayak gini harus diteliti satu persatu. Ini yang nggak masuk. Jadi kadang kita neliti sekarang yang nggak masuk, dipinggirin, dimasukin karung lagi. Tapi kadang kita teliti lagi, yang nggak masuk itu masuk lagi guys. Nah, ini apa ini? Ini bisa jadi motif gambar ya, landscape. Ini kristal yang ini enggak. Tuh bunyinya keluntrang keluntrang. Nanti kita cek dulu ini nagasui guys. Ini apalah, cek aja dulu. Wow, ini pancawarna guys. Ini ada yang jadi nanti bakalnya. Kita pilihin. Ini telur kodok juga. Nah, itu telur kodok banyak di sini. Oh, ini belum kena air dalam sini. Hujan semalaman ini nggak kena air. Karena tumpuk-tumpuk kayak gini ternyata ya, airnya nggak menyebar juga ternyata ya. Oh, loh. Pancawarna kembang. Nah, ini lama-lama juga yang namanya, nah ini motif yang namanya karung itu. Nah, ini bagus ini kita bagus nemu. Ini warnanya keputihan ya, memendar, jadi kurang tajam. Harusnya kena cahaya, ini warnanya merahnya tajam apa benar tajam. Ini telur kodok yang dicari itu telur kodok yang telurnya besar-besar.
warnanya kuning, yang penting kontras. Dan telurnya, setiap telur itu ada kayak semacam listnya. Nah, itu telur kodok yang dicari, Ocean Jasper yang dicari seperti itu. Bagus lagi warnanya pink, merah, pancawarna. Ini ada gambar belut listrik apa ya ini guys. Nah, ini gambar ini serius, ini gambar. Nah, gambar apa ya? Pokoknya gambar lah, entah itu siluet ikan atau gambar apa lah, monggo. Ikan layur kayaknya guys. Mentang-mentang habis makan ikan layur ini. Ini telur kodok pancawarna biasa. Ini ada lagi lempengan di sana belum ketumpukan. Sejak batu ini diturunkan, ya. Sejak batu ini diturunkan, saya belum eksplor semua. Jadi semua batu-batuan di tempat saya itu ya saya sendiri belum eksplor sampai mateng ya. Ngeksplornya itu benar-benar belum kesampak, ibarat kata kayak gitu. Jadi masih penuh misteri. Sebenarnya bolang tiap hari aja nggak apa-apa. Nah, ini agak bagus ini, tapi itu dekat keropos. Ada yang memang lubang alam, ada yang keropos. Kalau lubang alam bisa jadikan sombong kalau bagus. Jadi saya sendiri, batu-batu saya sendiri itu masih misteri guys, karena saking banyaknya sejak musim batu kemarin. Coba bayangkan telur kodok sejak musim batu kemarin. Nah, ini pancawarna, warnanya komplit tapi berjauhan ya. Nah, ini bagus ini bisa jadi akik, kita kumpulin ke bawah. Jadi tiap hari ada yang bagus, kumpulin sampai lupa loh guys. Nanti kalau ketemu ini pancawarna kembang, ini juga bagus, kembang kelawing. Jadi ketemu lagi, oh ternyata saya punya kayak gini. Bahkan ya itulah, ini ada gambar dinosaurus, ini lehernya panjang ini. Dinosaurus kayak gini pemakan apa coba guys? Ini pemakan apa ya? Nasi kayak orang kayak guys. Ini rata-rata nagaswi ya, nagaswi pancawarna kembang kelawing, ini kelawing semua kayaknya loh. Lokalnya nggak ada ini, maksudnya Kebumen nggak ada ini. Yang Kebumen mana ya? Beda karung mungkin ya. Nah, ini bagus benar serius guys. Nah, ini ini apa ini coba? Ini kayak gambar loh, kayak gambar masjid. Nah, ini alah belum basah, gimana ya? Oke. Nah, ini saya malas kalau belum basah. Kalau udah basah ini mau ngambil itunya malas. Walah, yung itu namanya yung. Kita lihat aja yang sudah basah guys lah. Nah, akhirnya kesini lagi. Woyo. Nih, ini kalau nggak basah ini sangat jelek ya. Nah, kalau basah, walaupun minim cahaya, basah kayak gini, ini basah. Nah, ini warnanya bagus banget. Ada oranye, ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, ada coklat. Nah, ini lagi merahnya membara banget ini. Nah, ini juga bagus banget. Nih, kalau didekatin ya keren, bos. Woyo. Nih, semlohe pokoknya. Kita bolang-bolang kayak gini, milih-milih sebenarnya, kita milih-milih aja. Bolang di sungai dibawa pulang kan prosesnya bawa pulang. Kalau di sini milih suka, kita kumpulin terus tinggal bobok lagi. Karena proses juga banyak yang harus diproses. Ini telur kodok namanya guys. Ini yang bagus yang sebelah sini. Memang semua telur kodok itu tidak ada yang satu full super ya. Pasti ada yang jenisnya kecil terus membesar. Nah, ini yang bagus yang besar. Kalau dibikin jab, tapi basicnya bagus semua guys. Ini telur kodoknya kristal tembus kuning. Ini telur kodok jebluk ini waktu itu. Nah, ini bahan jebluk. Luarnya bagusnya minta ampun ini. Ya, itu yang namanya bahan itu selalu gambling. Maka dia itu beli bahan resikonya itu 50-50. Bisa jadi tambah jackpot, bisa jadi benar-benar song. Itu sering. Jadi orang biasa beli bahan itu harusnya ya paham dan tahu resikonya sendiri. Nah, ini batu motif ini bagus ini. Ini merahnya ada titiknya lagi kayak semacam wudun tapi merah. Nah, ini tak bikin ini. Ini batunya menyala-nyala semua. Batu yang di depan rumah, tumpukan yang di depan rumah aja itu jarang saya sentuh loh guys.
Iya, jarang saya sentuh sama sekali. Karena waktunya, membagi waktu juga ternyata susah ya, nggak mudah ya. Orang pembolang kayak gini, ibarat kata kayak tukang rosok kayak saya kayak gini, bagi waktu aja susah. Apalagi orang-orang yang ibarat kata benar-benar sibuk ya. Saya juga, apalagi presiden ya, presiden atau menteri-menteri itu pasti sibuk banget. Ya saya menyadari ya, orang-orang bidangnya di batunya banyak juga nggak keurus semua seperti itu. Tapi suatu saat itu bagus itu. Nah itu bagus, itu ngeri itu, kayak lukisan itu. Lihatin aja lah. Nah, semua di sini adalah pilihan yang terbaik di antara yang baik. Karena di sungai sendiri nyari yang kayak gini ini susahnya minta ampun. Iya, bahkan saya sering nyari-nyari di daerah utara sana, nemu kayak gini satu aja susahnya minta ampun. Karena sekarang beda sama dulu ya guys. Kalau stok lama itu pasti yang bagus-bagus itu masih banyak. Tapi makin kesini kan otomatis kebutuhan juga makin banyak diambil, terus habis atau depositnya berkurang. Nah itu yang bikin langka suatu batu kayak gitu. Nah ini bahan kuno semua ya, bahan lama lah, bahan simpenan, bahan lama. Dan ini akan menjadi celengan saya selaku pecinta batu dan pemain batu. Ini jadi celengan KB. Ini tak geserin dulu lah. Ini diliput juga susah kayak gini batunya. Nih kalau kelihatan dari cahaya itu nggak kena payung, enak sekali ya. Nah warnanya merah-merah, nggak kayak tadi burak-burak ya. Nah oke, kita lanjut ya guys, melakukan pekerjaan di hujan-hujan. Habis itu bobo lagi dan madang lagi. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ataukah Anda mau menemani prosesnya? Yang jelas kita udah nemu batu ini secantik ini. Batunya coklat dengan motif merah seperti, oh ini tembus ternyata guys. Ini ternyata merahnya tembus. Merahnya ini merah tua dan ini merah jasper. Ada tengahnya ada kayak putih-putih. Ini langsung saya masuk ini. Ini bisa jadi sebuah bintik, bisa jadi sebuah mata, atau motif di dalam sebuah akik. Ini masuk ini tembus ini. Ini hijau juga, ini tembus ini jos ini. Jadi selalu ada gajah. Kalau Anda mau nemanin, oke ayo. Cuman takutnya kan bosen. Saya sendiri juga jadi agak susah milihnya ya. Ya biasa seperti bolang. Ini bagus lagi pinknya. Ini telur kodok pink. Iya milih kayak gini aja. Biasanya harus kesana kemari. Ini telur kodok tembus. Ini full kristal. Ini telurnya kalau nggak percaya. Nah ini pada ngambang-ngambang ini. Seperti itulah bunyinya guys. Walah, ini panca warnanya jadi akik seperti ini. Pengen tahu? Selalu dekat dengan kropos dan dengan kulit. Biasanya yang paling dekat dengan kropos warnanya bagus, cantik warnanya. Ini dari bahan telur kodok juga guys. Telur kodok paling rawan yang namanya kropos ini, bagus ini. Nah, nih coba sekali-kali tak kasih cahaya. Nah ini kroposnya minta ampun, tapi tetap ada bisa yang jadi karena kita udah sering proses batuan-batuan seperti itu, jadi kita agak paham. Tetap ada bisa yang jadi walaupun kelihatannya hancur seperti itu. Apalagi kalau proses bahan kebumen guys, lebih rumit lagi guys. Bahan kebumen itu dari mineral campurannya sangat banyak, karena terkenal campuran mineralnya itu tidak satu ya. Jadi ketika bahan kebumen diproses itu ada yang keras, ada yang lunak. Banyak yang nggak bisa karena yang tidak terbiasa dengan bahan-bahan campuran dalam satu motif, itu gosoknya malah amburadul kayak gitu. Oke, kita mau lanjut ya. Nah ini batu tukul ini bersama channel saya Master Golden. Jangan lupa madang. Saya doakan selalu sahabat MGD seluruh Nusantara dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Ini kita penasaran ini batu apa. Lanjut, kita kerja, jangan tidur mulu, lemoni malah kayak badak.